saya sih, Mbak? Bilangin dong yang telepon itu Sela. Saya sudah sampaikan seperti itu, Non. Tapi Nyonya betul-betul nggak menanggapi. Saya udah ketok-ketok pintu kamarnya dan panggil dia, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Cuma kedengaran suara tangisnya. Non, dari sejak Nyonya datang tadi sampai sekarang, Nyonya mengurung diri terus di kamarnya sambil nangis. Ya Allah, Mama. Ya udah, Mbak. Ya udah sekarang Mbak tolong jagain Mama di sana ya. Saya nggak mau sampai Mama kenapa-napa. Baik, Non. Kenapa sampai kayak gini, Ma? Kenapa susah sekali buat Mama melepaskan Caca? Bukannya saya nggak ngerti sama perasaan Mama. Tapi kan anak Mama juga bukan cuma Caca, kembaran Sela itu kan. Masih ada Sela, Ma. Masih ada Sela. Maaf, Non. Iya. Ada tamu nunggu Non di depan. Siapa ya? Kurang tahu, Non. Ada apa datang ke sini? Aku cuma mau nanya kabar Tante Anita. Sel, aku pengen lihat keadaan Mama kamu. Kenapa kamu baru datang sekarang, Cak? Kenapa setelah kamu terakhir kali nyakitin Mama, kamu gak ada rasa bersalah sedikit pun dan coba untuk menghibur Mama? Kenapa setelah keadaan Mama udah sangat hancur baru kamu datang ke sini? Sel, aku benar-benar minta maaf, Sel, kalau aku udah benar-benar nyakitin Mama kamu. Aku juga gak nyangka semuanya akan jadi kayak gini, Sel. Sel, tolong kamu kasih tahu aku kalau ada yang bisa aku lakuin buat nolong Mama kamu. Bukannya kamu udah gak peduli lagi sama Mama aku. Bahkan terakhir kali kamu sendiri yang minta aja supaya Mama gak nemuin kamu lagi. Tapi aku ngomong kayak gitu bukan berarti aku udah gak peduli sama Mama kamu, Sel. Kamu tolong ngertiin posisi aku dong. Ngertiin posisi kamu. Maaf ya, Cak. Tapi aku gak akan pernah bisa ngertiin apapun kalau itu udah nyakitin perasaan Mama aku. Sadar gak sih, Cak? Semenjak kenal sama kamu, Mama tuh berubah. Mama jadi orang yang sangat sedih, Mama jadi orang yang pemurung, dan Mama udah kehilangan semangat hidupnya. Aku tuh nyesel, Cak. Aku nyesel karena Mama pernah kenal sama kamu. Setiap kamu kasih harapan sama Mama, setiap itu juga kamu seperti mendorong Mama ke jurang yang paling dalam. Tapi itu yang paling jelas aku lihat pakai kepala mata. Sekarang udah gak ada gunanya lagi aku ngomong sama kamu. Mendingan sekarang kamu menghilang dari kehidupan aku sama Mama. Mulai sekarang tolong kamu anggap kamu gak pernah kenal sama aku dan Mama. Sel, tapi aku mau bantu Mama kamu, dan aku juga ngerasa bersalah udah bikin Mama kamu kayak gini. Udah enggak. Udah gak ada lagi yang perlu kamu bantu. Sama sekali enggak. Karena kehadiran kamu itu cuma bisa bikin Mama tambah menderita aja. Sekarang aku minta kau pergi dari sini. Kenapa aku harus selalu nyakitin orang-orang yang nyayangin aku? Apa yang harus aku lakuin, ya Allah? David, kita mau pulang sekarang juga. Iya. Sekarang kan keadaan Mama udah lebih baik. Mama udah bisa bicara lagi dan tubuh Mama itu udah bisa digerakin. Lagian kalau semakin lama kita di sini, Ma, ya, biayanya itu semakin mahal. Aku nggak enak sama atasan aku, Ma. Dia nanggung semua biaya di sini. Atasan kamu itu kelihatannya baik sekali ya. Iya, memang baik. Walaupun
Walaupun emang sehari-hari dia tuh kelihatan sangat cuek sekali, cuman dia tuh sangat memperhatikan karyawannya. Ya udah, sekarang Mama ganti baju dulu. Ayo. Ayo. Baik, Mbak Diana. Nanti saya akan coba bujuk Akbar lagi untuk membatalkan perjanjian dengan Abel. Kenapa sih, Pak? Bu Diana itu selalu ngotot kalau aku nggak boleh kerja sama Abel. Kamu sudah tahu kan alasannya? Enggak, Pak. Menurut Akbar, alasan Bu Diana itu terlalu nggak masuk akal. Lagian Akbar juga udah lihat profil Abel, Pak. Dia itu salah satu pengusaha yang terbesar di Malaysia. Bahkan dibandingin kita itu nggak ada apa-apanya sama dia. Lagian Bu Diana itu siapa sih, Pak? Ada hubungan apa Papa sama dia? Papa nggak ada hubungan apa-apa. Cuma kenalan lama saja. Cuma kenalan lama? Akbar nggak percaya, Pak. Dari sikap Papa aja, kelihatan kalau Papa itu agak segan sama dia. Apa ada yang Papa tutupin? Selain soal cincin dan Farah Alvaro. Jangan kamu sebut-sebut soal cincin itu lagi. Dan Farah Alvaro. Akbar tahu sekarang, Pak. Jangan-jangan masalah cincin, Bu Diana dan Farah Alvaro itu semuanya berhubungan, kan? Kalau Papa jelasin semuanya sama Akbar, Akbar janji, Pak. Akbar akan hentikan kerja sama Akbar sama Abel. Mikir kamu terlalu jauh. Papa nggak suka kamu sebut-sebut Farah Alvaro. Dia itu buronan. Nanti kalau ada yang dengar, bisa-bisa kita disangka kenal sama dia. Nanti kita juga yang repot kalau ditanya-tanya sama polisi. Udah, terserah kamu kalau kamu masih mau kerja sama dengan Abel. Tapi kalau terjadi apa-apa akibatnya, kamu yang tanggung sendiri ya. Mama nggak mau tinggal di sini. Mama mau tinggal di rumah sakit. Mama nggak boleh kayak begitu, Ma. Ya kan rumah sakit buat orang yang sakit dan terluka. Mama kan nggak seperti itu. Mama sendirian nggak apa-apa ya. Mama hati-hati, ya. Aku kerja dulu. Dan jangan keluar rumah. Ngapain aku tinggal di sini? Rumah kotor, sumpah, bau. Aku harus keluar untuk mencari Caca. Aku harus pantau dia untuk membuktikan supaya dia pegang janjinya. Kenapa tadi aku malah marah-marah sama Caca? Sebetulnya Caca itu kan gak berbuat apa-apa. Caca hanya melakukan yang harusnya dia lakukan. Dan kalau emang ternyata Caca itu bukan anak mama, itu semua kan juga bukan salahnya Caca. Lebih baik sekarang aku cari Caca untuk minta maaf. Aku harusnya bahagia bisa punya dua orang ibu yang sama-sama sangat menyayangi aku. Tapi kenapa apa yang aku lakuin malah salah? Kenapa keputusan aku malah nyakitin dua-duanya? Apa yang aku lakuin ke mama emang bener-bener kejam. Padahal aku gak bermaksud kayak gitu. Aku cuma mau jadi anak yang berbakti buat ibu. Tapi kenapa akibatnya malah ngorbanin mama? Ya Allah, aku gak mau jadi anak yang durhaka. Aku gak mau jadi anak yang membuang orang tuanya sendiri. Tapi apalagi yang harus aku lakuin?